Nah, ini video lanjutan yang kemarin ya Gus. Langsung aja kita masuk ke penjelasannya Gus. Assalamualaikum, jumpa lagi ya di channel Kajine Painting Gus. Nah, ini tangki lanjutan yang kemarin udah kita epoksi ya di video sebelumnya. Dan ini udah kita amplas, udah siap masuk tahap pengecatan. Nah, sebelumnya ketika sudah kita epoksi mau menjelang pengamplasan sampai siap cat kayak gini, ada tahapan tersendiri ya Gus ya. Itu namanya epoxy correction ya. Jadi nanti kita bisa tahu, bisa ngecek bagian-bagian mana aja yang perlu kita ratain lagi, nah atau kita perbaiki mungkin ya. Nah, itu nanti menyusul di video berikutnya aja. Langsung aja ya, di sini kita mulai racik untuk catnya Gus. Kenapa ini kalengnya kecil mungil kayak gini ya? Ini kita pakainya cat piu, belinya ngecer ya, karena menyesuaikan warna. Kalau nyetok banyak kadang ya nggak mesti sih warnanya, cuma kalau hitam mungkin lebih bagus, memang nyetok 1 kilo lebih ngirit ya. Nah, kalau cat piu saya biasanya pasti pakai thinner piu juga, minimal eceran. Tapi kalau saya lebih suka pakai thinner yang kemasan kayak gini Gus, sekalian mantep ya, jadi minim banget resiko-resiko yang bakal muncul Gus. Nah, untuk rasionya, kalau cat piu biasanya, kalau versi saya ini mulai dari 1 cat banding 0,8 thinner sampai paling banyak ya 1,2 thinnernya. Jadi 1 banding 0,8 sampai 1 banding 1,2. Karena cat piu sendiri kan memang udah agak encer ya karakternya ya. Lanjut untuk pengecatannya, di sini spray gun yang saya pakai Awarita K350 ya. Nah, sambil kita bahas kenapa saya lebih suka pakai cat PU ya, atau piu mungkin bahasanya. Karena media ini kan kita kerok total, jadi mulai dari awal memang lebih enak, lebih mantep, minim resiko kita pakai cat piu. Di satu sisi untuk pengerjaan juga cepat, jadi nggak perlu jeda beberapa lama untuk kita naikkan clear. Kemudian karena dari awal otomatis sekalian aja kita cari hasil yang maksimal Gus. Kalau untuk segi harga ya sebetulnya nggak terlalu banyak banget ya selisihnya dengan cat NC, cuma kan kalau kita bandingin daya tahan kemudian jangka panjangnya jelas lebih maksimal kita pakai cat piu Gus. Nah, untuk jeda waktunya gimana ya? Ini versi orang kan macem-macem ya. Kalau saya sendiri, kalau ketika kita pakai cat piu dengan cuaca yang cukup panas, 30 menit aja kita naikin clear, beres, nggak ada masalah. Nanti kalau cuacanya agak mendung ya biasanya saya 45 menit sampai 1 jam itu kita naikin clear. Sejauh ini nggak pernah ada kendala atau trouble. Nah, kalau malam hari atau mungkin pas hujan kita buru-buru kejar setoran, kejar tayang, ya 1,5 sampai 2 jam itu udah cukup lama banget. Itu kita naikin clear nggak masalah. Kalau bisa jangan terlalu lama ya kalau kita main cat piu, jeda naik clearnya. Kalau terlalu lama, resiko jangka panjangnya nanti clear itu kadang bisa ngelupas kayak stiker Gus. Jadi kan enak kalau kita mainnya pakai cat piu macam kayak gini, kita kerja satset-satset, kejar setoran, kejar tayang, kerja pencairan juga lebih cepat, lebih enak. Sambil kita nunggu jeda kering idealnya ya, di sini mulai kita racik clearnya. Untuk clear kita masih pakai Nikon MS 4100, ini clear murah meriah ya. Cuma sampai sejauh ini masih jadi andalan dengan
flow time-nya yang enak, yang mempesona, kemudian minim trouble. Sejauh ini saya pakai, setelah kering pun hingga berbulan-bulan minim banget terjadi pengedropan. Cuma ya kembali ke pengerjaan kita harus betul-betul sesuai ya, karena trouble sejauh ini bukan dari bahan ya, tapi dari kondisi media, kemudian cara pengerjaan itu juga berpengaruh banget terhadap trouble dalam pengecatan. Nah, clear dengan 4:1. Untuk tinernya tetap kita masih pakai kemasan ya mungkin 15-20% itu paling banyak kalau saya pakai clear ini. Kadang juga 5%, 8% masih sangat berani dengan Nikon MS 4100 ini. Intinya kita ngejar kilap dan dagingnya itu jangan terlalu banyak main thinner Gus. Dan sampai lupa ya Gus ya, tadi untuk cat hitamnya itu kita bisa mainin 2-3 lapis, jadi tergantung dari cara nembaknya teman-teman ya. Misalkan kita pakai 2 lapis dengan cat PU itu bisa nutup rapat, bisa nutup maksimal dengan cara kita memainkan overlap yang rapi dan juga rapet Gus. Misalkan kalau kurang mantap kita tetap main 3 lapis ya nggak masalah, apalagi kalau untuk teman-teman yang belum terbiasa nembak dengan overlap yang rapat, masih standar kayak gitu, 3 lapis juga nggak masalah. Yang penting jangan terlalu tebel banget. Jadi yang kita cari saat ngecat itu kan bukan seberapa tebel, tapi serata mungkin, tipis tapi rata. Nah itu yang agak susah emang Gus. Cuma kalau kita sering belajar, kemudian nggak gampang nyerah, pokoknya kita selalu pelajari trik-trik pengecatan yang memang betul-betul sesuai, next lama kelamaan pasti akan terbiasa Gus. Jadi jangan pernah menyerah, saya nggak bisa gini, bukan nggak bisa, tapi belum bisa dan nanti pasti bisa, kayak gitu. Nah ini langsung sambil kita ngobrol kita nembak clearnya kayak gini. Untuk clear masih tetap ya kita main nggak pakai flash off, jadi tetap main one visit application. Nah ini sekedar cerita, siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Untuk media tangki kayak gini biasanya dari seluruh total racian ya, kalau saya itu perkiraan mulai dari 150 sampai 180 ml clear itu udah cukup. Nah kenapa bisa perkiraan sekian ya, tergantung dari tangki yang kita kerjain ya, besar kecilnya ya. Cuma sejauh ini setiap kerjaan tangki ideal racian yang saya pakai segitu itu udah sisa dikit banget ya Gus ya. Jadi sisanya itu enggak banyak banget ya, dan kita enggak rugi miliatan kalau kata temen di channel sebelah itu. Duh clearnya sisa banyak, kita rugi miliatan ya. Dan ini rasio total keseluruhan ya Gus ya. Jadi clear, hardener dan thinner 150 sampai 180 ml kurang lebihnya Gus. Dan ini video kita ambil kurang lebih ya 15 menit setelah kita selesai nembak clearnya Gus. Dan dari setelah kita selesai nembak sampai ya mungkin bisa 15 bahkan 30 menit ini masa flow time dari clear Nikon 4100 ini mulai bekerja. Jadi yang tadinya kita nembak agak kelihatan ngejeruk-jeruk kayak gitu, nanti dia bisa mulai berjalan atau ngelumer bahasanya. Kalau bahasa temen itu ada yang wah clear ini enak bisa jalan sendiri ya. Itu flow time Gus, jadi ada masa lumernya Gus. Seperti biasa ya, kalau untuk clear itu biasanya kita inepin semalam, kemudian kita tunggu 1 kali 24 jam ini udah ready. Cuma ya mohon maaf kalau videonya kurang jelas, ini kita ambil videonya malam hari Gus, karena ini sebentar lagi kan mau diambil sama yang punya, jadi
saya sempetin dulu untuk ambil videonya, memang malam hari cahayanya kurang cerah ya, mohon maaf kalau agak burik-burik kayak gini. Daripada nanti kita nggak sempet ambil videonya. Nah, sedikit kita kasih tambahan penerangan, hasilnya ya kayak gini. Memang agak noise ya dari videonya, karena ya malam hari ya kamera HP kentang ya kayak gini Gus. Cuma untuk aslinya ini masih hasil kilapnya cukup oke dengan clear ya, masih merakyat untuk bengkel-bengkel kaki limaan kayak gini. Intinya clear ini masih tetap jadi andalan, masih enak, layak banget teman-teman pakai, dicoba aja. Nah oke, cukup sekian, jumpa lagi ya di video selanjutnya, karena ini mau diambil yang punya pencairan. Hehe, see you next video, matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali ngopi Gus.